Cepat lagi. Surya, sudah hampir 20 tahun. Entah putri kita sakitnya di susahnya. Tenanglah, kalau kita sudah menemukan putri kita, aku pasti akan menebusnya. Semua kekurangan selama ini akan kubalas semuanya. Harus kita tebus. Bos, sudah selesai. Lambat sekali. Bos, bukannya kita sepakat 80.000? Kamu pikir kamu siapa? Dasar pekerja kasar. Cuma angkat barang, langsung minta 80.000. Uang gampang dapat ya. Memangnya kenapa kalau pekerja kasar? Aku cari uang pakai tangan sendiri. Kita sepakat 80.000. Jangan ingkar janji. Tak boleh kurang sepeser pun. Ku bilang 50.000 ya 50.000. Mau atau tidak terserah. Hei, hentikan. Aku takut deh. Ambil dan Cih, seumur hidupmu, nasibmu cuma bisa dapat 80.000. Entah orang tuaku sebenarnya seperti apa. Selama ini di mana? Baik-baik saja. Putriku. Surya, cepat lihat. Itu kan putri kita. Iya, putri kita. Kita kan orang terkaya dunia. Benarkah kita harus begini? Kalau kita kasih tahu dia sekarang siapa kita sebenarnya, aku takut dia tak sanggup. Sudah bertahun-tahun tak bersama. Juga tak tahu dia sekarang jadi orang apa. Kita kasih tahu dia nanti saja. Baik, ayo. Putri, akhirnya kita menemukanmu. Paman, Bibi. Kalian bilang aku putri kalian? Iya. Kalung ini, kamu masih ingat? Ini Mama yang minta untukmu. Juga, waktu kecil, kamu suka banget Mama ceritain dongeng Putri Salju. Kamu lupa semua. Ini juga, ini foto kamu waktu kecil. Coba lihat. Meskipun kamu sudah besar, tapi masih sama seperti waktu kecil. Sama persis. Papa, Mama, benar-benar kalian. Benar-benar kalian. Bagaimana kabar kalian? Kami sekarang ibu pembersih jalan. Ayahmu pemulung. Tapi gaji kami sebulan juga 2 juta lebih. Kamu nggak jijik sama kami kan? Bu, sekarang ada aku. Asal keluarga kita bersatu, itu sudah cukup. Oh ya, besok aku mau ketemu orang tuanya Andi. Ayo kita pergi bareng. Andi? Andi itu siapa? Andi itu pacarku. Kita akan menikah bulan depan. Wah, bagus sekali. Ayo, kita pulang. Pulang yuk. Ayo. Andi. Kok baru datang? Gak tahu hari apa ini, hah? Bikin orang tuaku nungguin kamu. Aku macet, jadi telat. Ayo masuk. Tunggu, mereka siapa? Mereka orang tuaku. Orang tuamu? Bukannya kamu yatim piatu? Bukan lagi. Ayo kita masuk. Ayah, Bu, ayo. Tunggu. Mereka nggak boleh masuk. Tunggu. Mereka nggak boleh masuk. Kenapa orang tuaku nggak boleh masuk? Kamu cuma pelayan dengan gaji 2-3 ribu. Aku mau nikahin kamu. Orang tuaku sudah protes besar. Kamu malah bawa ayah tukang bangunan dan ibu pembersih. Kamu pikir orang tuaku masih akan izinkan aku nikahin kamu? Memangnya tukang bangunan kenapa? Memangnya pembersih kenapa? Mereka itu orang tuaku. Kalau kamu mau nikahin aku, mereka nggak boleh masuk. Kamu, hei. Tenang Ayu, kita nggak usah masuk. Ya. Mereka orang tuaku. Anjing pun tak malu keluarganya. Kalau aku malu mereka, apa aku Ya, ibu, ayo pergi. Ayo. Pa, Ma,
Ayu sudah datang. Paman, Bibi, maaf ya, aku telat. Ayu ya, Bibi bukan mau nasihatin ya. Kalau kamu nggak terpelajar, ya sudah. Bahkan waktu yang paling dasar pun nggak punya ya. Paman, Bibi. Ayu sepertinya nggak sengaja. Ayo duduk. Pelayan, hotel kalian kok boleh masukin tukang bangunan dan pembersih? Usir mereka. Paman salah paham. Ini ayah dan ibuku. Orang tuamu. Nah, bukannya kamu bilang orang tuanya sudah mati, sudah tiada kan? Ya, sebenarnya ini ada apa? Kami baru menemukan putri kami. Kami datang terburu-buru, jadi tak membawa hadiah. Mohon maaf ya. Paman. Mertua. Kalian pantas jadi mertua kami. Mertua. Kalian pantas jadi mertua kami? Paman, apa maksud paman? Maksudnya apa? Keluarga Saputra tidak mungkin bersuamikan dengan buruh. Betul, satu buruh, satu pembersih. Gaji mereka berdua tak sampai 3 juta. Jangankan asuransi dan pensiun. Haha, kalau nanti menikah, tiap hari minta uang. Bagaimana hidup anakku nanti? Papa, Mama, kan sudah kubilang, Ayu Surya ini cuma lubang hitam yang tak berguna. Kakakku lebih baik nikahi siapapun, bukan dia. Paman, Bibi. Kalau bersama, uang bukan yang terpenting. Ayu selama ini, kalian tahu sifatnya. Aku yakin orang tuanya juga orang baik. Andi, coba bujuk paman dan bibimu. Ayu, kan sudah kubilang jangan bawa mereka. Kamu malah nggak dengerin. Paman, Bibi, meskipun gaji kami tidak tinggi, tapi kami masih bisa hidup sendiri. Tenang saja, kami tak akan merepotkan kalian. Hehehe, menurutku kalian ini pintar sekali berbicara. Kalian sekeluarga cuma mau merapat ke keluarga kami. Mau menikah? Boleh. Berikan rumah pengantin. Kalau sudah beli rumah, baru nikah. Bukannya kita sepakat menunggu 2 tahun untuk menabung DP-nya? Menabung? Sampai kapan? Kamu harus tahu anakku itu. Ada banyak cewek yang antre untuk menikahinya. Kalau tak bisa kasih rumah pengantin, cepatnya. Cuma rumah pengantin, kita beli. Cuma rumah pengantin kan, kita beli. Ayah. Nah, jangan khawatir. Ayah dan ibu punya uang. Hahaha, baik, kita sepakat. Besok kita lihat-lihat rumah. Baik. Baik. Duduk. Mertua, soal rumahnya sudah sepakat ya? Baik. Ayo pergi, yuk. Hati-hati ya. Bu, Ayah, DP rumah sekarang 500 juta. Dari mana uang sebanyak itu? Tenang saja, Nak. Ayah dan ibu selama ini masih punya tabungan sedikit. Cuma 500 juta kan? Kalaupun 500 miliar. Nak, besok kita lihat rumah ya. Ayah dan ibu masih kerja ya? Bu, Ayah, aku duluan ya. Besok ketemu. Pak Surya, Bu Surya. Bangunlah. Pak Surya, saya dengar Anda mau belikan Nona rumah pengantin. Apakah akan mengambil proyek properti termahal di kota Mega untuk Nona? Belum usah. Keluarga Saputra ini semua mata duitan. Kalau mereka tahu identitas asli kita, takutnya mereka mengincar harta kita. Tapi keluarga Saputra minta kita beri rumah sebagai mahar. Kita tak bisa menolak kan? Rumah pengantinnya harus dibeli. Fajar, cari saja rumah sembarangan.
Sewa rumah murah, sekitar 800 juta. Kabari mereka alamatnya atas namaku. Suruh mereka lihat rumah besok. Baik. Pak Surya, Bu Surya. Hari ini aku mau temani putriku lihat rumah. Jangan ada yang ikut. Hai. Pak Surya, gawat, Pak Surya. Alamat lihat rumah kemarin. Salah dikirim. Salah dikirim ke villa termewah Anda. Villa utama Permata Indah. Apa? Sekarang Nona dan tunangannya sepertinya sudah hampir sampai. Pak Surya, habislah. Status kita sebagai orang terkaya akan terbongkar. Kerjaanmu ini gimana? Cepat ke villa utama. Ayu, inilah rumah yang kita lihat hari ini. Orang tuaku kirim lokasinya di sini. Ayu, orang tuamu beneran mau beliin kita rumah ini? Mana mungkin, Kak? Kita semua ditipu sama dia. Kalian tahu nggak? Ini yang paling mahal di Permata Indah, villa utama. 1 meter persennya lebih dari 500 ribu. Apa? 1 meter 500 ribu lebih? Mana mungkin orang tuanya mampu? Lagian aku sudah dengar. Rumah ini sudah dibeli oleh sepasang miliarder misterius. Dasar kamu Ayu. Beraninya kamu mainin kami. Bukan, mungkin orang tuaku salah kirim lokasi. Aku tanya lagi ya. Ayu, bukannya ini Paman Surya dan Bibi? Papa, Mama, Foto orang tuanya. Kok ada di sini? Jangan-jangan mereka yang beli. Ayah, dasar bodoh. Lihat, fotonya jelas-jelas dipotong. Tujuannya buat kita percaya ya kalau rumah ini mereka yang beli. Yang penting nikah dulu. Pantas saja kalian sekeluarga, pekerja kelas bawah. Walau berjuang 8 turunan, takkan mampu beli sehelai ubin di sini. Maya Saputra, dengar ya, kamu boleh maki aku, tapi jangan maki orang tuaku. Aku maki kamu, kenapa? Memangnya keluarga kalian gak boleh dibilangin. Satu pemulung, satu lagi pembersih. Benar-benar bukan sekeluarga, gak akan masuk satu rumah. Serangkai, dasar miskin, serupa. Coba ulangi lagi. Ayu, adikku cuma bilang kamu sudah nggak sengal. Panggil orang tuamu sekarang untuk beli rumah. Dan harus lunas, atas namaku. Kalau enggak, kita batal nikah. Lunas, uang orang tuaku hasil kerja keras. Kamu mau mereka cari uang dari mana? Itu bukan urusan kami. Permata Bay ini kami nggak berharap. Tapi kamu bisa beli yang sebelah. Rumah komersial 2 miliar. Nggak berlebihan kan? Kalau mereka nggak punya uang, bisa jual darah dan ginjal. Andi, Paman, Bibi, kalian jangan keterlaluan. Ayu nggak punya uang. Mana dia bisa beli rumah ini? Rizky, kok kamu selalu membelanya? Jangan-jangan kalian berdua main gila ya? Andi, aku salah pilih kamu. Gak nyangka kamu pria serakah, dasar pria. Kalian sekeluarga sama-sama busuk. Berusaha keras untuk menipu uang hasil jerih payahku dan orang tuaku. Aku batal nikah. Bagus ya, Ayu Surya. Berani-beraninya ya. Kulihat kamu mau sama dia untuk buang aku. Oke, mau putus ya? Bayar ganti rugi 300 juta. 300 juta? Iya, anakku sudah lama bersamamu. Bayar ganti rugi masa mudanya. Wajar kan? Kalau hari ini nggak bayar, jangan harap pergi. Hei! Ngapain? Ngapain ini? Siapa yang buat? Dasar, kok jaga pintu? Kok mereka dibiarkan masuk? Ampuni saya, Pak Arif. Pak. Maaf ya, kami salah tempat. Kami pergi sekarang. Ayo. Kalian bisa pergi. Ini villa utama. Pemilik villa ini, rumah Direktur Surya dan Nyonya Surya. Beraninya masuk sembarangan. Nusantara Investama, itu kan konglomerat terkaya dengan aset 100 triliun. Dan vas ini senilai 5 miliar. Kalian mau bayar pakai apa? 5 miliar? Pak, dia yang bawa kami masuk. Dia yang bawa kami masuk. Vas itu juga dia yang pecahkan. Benar, itu dia. Iya, tangkap dia. Omong kosong. Jelas-jelas bukan Ayu yang pecahkan vas ini. Dia yang pecahkan. Kami lihat semua. Nona,
5 miliar ini kamu mau bayar pakai apa? Bukan aku yang pecahkan. Masih berani membantah. Ke rumah mereka. Caranya apapun, suruh orang tuanya bayar. Jangan sentuh orang tuaku. Kok putriku belum angkat telepon? Jangan dia kenapa-kenapa. Nggak akan. Sebentar lagi sampai di villa utama. Lebih cepat lagi. Pak manajer, ayahnya pekerja bangunan, ibunya pelayan. Keluarga mereka tak akan mampu bayar. Apa? Aku bayar sendiri. Tapi jangan ganggu orang tuaku. Orang tuaku sudah tua. Mereka tak tahan tekanan. Kenapa harus ketemu keluarga kalian? Sial banget. Gawat Pak Arif, baru dapat kabar Pak Surya dan Nya Surya sedang menuju villa utama. Sebentar lagi sampai. Apa? Berarti Pak Surya dan Nya Surya sudah tahu kejadian di sini. Mereka mau datang menuntut. Dengar nak, cepat berlutut dan sujud minta maaf. Kenapa kamu suruh dia berlutut? Karena ini villa utama. Ini rumah Direktur Surya dan Nyonya Surya. Nah, aku peringatkan kamu. Cepat berlutut dan sujud minta maaf. Kalau tidak, nanti Pak Surya dan Nyonya Surya datang, kita semua mati. Cepat berlutut, cepat, lutut. Boleh minta maaf. Aku juga bisa bayar. Tapi aku takkan berlutut. Nak, nangis juga percuma. Lutut atau tidak, bukan kamu yang putuskan. Serang. Kalian mau apa? Hentikan. Minggir. Ayu, nggak apa-apa. Ma, Pa, kok kalian di sini? Aduh, cepat pergi. Beraninya kalian sentuh anakku. Wah, kalian orang tuanya ya. Lihat kebaikan anak kesayangan kalian, memecahkan vas 5 miliar. Cepat bayar. Kalau enggak, nanti Direktur Surya dan Nyonya Surya datang, kalian semua mati pun takkan ada tempatnya. 5 miliar? Gimana ini? Nak, kita jual semua harta kita. Tetap takkan mampu bayar. Oh iya, Mbak Mertua. Kita kan sudah jadi satu keluarga. Kalau begitu, uangnya kita bayar bersama. Gimana? Ini bukan urusan kami. Anakmu yang pecahkan vasnya. Jangan salahkan kami. Betul. Sekarang aku resmi beritahu kamu. Kita putus. 5 miliar itu jangan harap kami bantu bayar. Andi Saputra. Hingga hari ini, aku baru sadar siapa kalian sebenarnya. Putus ya putus. Dan menikahimu. Cukup. Aku tak punya waktu dengarkan omong kosong kalian. Sebentar lagi, Direktur Surya dan Nyonya Surya akan tiba. Cepat bayar. Kalau enggak, kalian berdua keluarga akan kuhajar. Kita harus bilang mereka enggak kalau kita ini orang terkaya di dunia. Baiklah, sampai di sini. Aku tak perlu lagi menyembunyikan identitasku. Aku beritahu kalian, identitasku sebenarnya adalah identitas asliku. Aku yang bayar 5 miliarnya. Rizky Pratama. Kamu pikir kamu siapa? Uangmu ada berapa? Aku nggak tahu ya. Kamu cuma karyawan biasa. 5 miliar itu mau bayar pakai apa? Kalau aku putra sulung keluarga Pratama Kota Mega. Hah, apa? Keluarga Pratama Kota Mega? Itu yang harta ratusan miliar, keluarga Pratama? Rizky, kamu putra sulung Pratama. Selama ini, aku selalu sembunyikan identitasku. Makanya tak ada yang tahu. Tapi kenapa kamu mau membantuku? Bang, nggak apa-apa. Kalian ngapain? Aku laporin. Pak, nggak apa-apa. Halo, di sini Jal Nusantara 222. Ada? Baik, saya tunggu. Pak, polisi segera tiba. Ayu, makasih udah nolongin aku malam itu. Selama ini, aku gak sempat bilang makasih.
Oh, kamu. Ternyata kamu. Sejak itu, aku bertekad untuk menjagamu. Makanya aku mendekati Andi Saputra dan menjadi sahabatnya. Pak Surya, kita masih turun tangan. Ngapain lagi? Kan sudah ada yang bantu putri kita. Bagus ya, Rizky Pratama. Pantas saja kamu selalu membelanya. Ternyata kalian berdua sudah lama main sama, ya kan? Bukan semurah itu. Selama ini, aku dan Ayu selalu bersih. Kamu yang tidak pantas untuknya. Kamu. Kak, tenanglah. Dia putra sulung Pratama. Kita nggak bisa melawannya. Nggak nyangka. Di sekitar putri kita ternyata ada orang hebat. Iya. Gak nyangka, peminat putri kita ternyata putra sulung Pratama. Ini jauh lebih baik dari si tak tahu diri Andi Saputra. Bagus. Karena kamu putra sulung Pratama, aku rasa 5 miliar ini untuk keluarga Pratama memang bukan apa-apa. Ambil mesinnya. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Nggak mungkin. Coba lagi. Saldo tidak cukup. Saldo masih tidak cukup. Aduh. Berani nyamainin aku, iya kan? Rizky Pratama. Bukannya kamu putra sulung keluarga Pratama Kota Mega? Kok 5 miliar pun gak bisa bayar? Oh, kukira kamu hebat. Putra sulung Pratama ini cuma pura-pura, pembohong. Aduh, Pak Surya. Calon menantuku ini jangan-jangan cuma omong besar ya? Kita turun tangan saja. Jangan buru-buru. Lihat saja dulu. Kurang beres. Jangan-jangan... Halo, apa kamu yang blokir kartu bankku? Anakku, pengalamanmu di luar sudah selesai. Cepat pulang, bantu keluarga Pratama untuk perjodohan. Nanti kartumu akan kubuka. Gak mungkin. Seumur hidupku, aku hanya akan menikahi orang yang kusuka. Aduh sayang, lihat anakmu dari istri mantanmu. Dia gak memahami kamu. Kita sama keluarga Wijaya, sudah janji kan? Gimana ini? Tenang, mau dia mau atau tidak, dia hak. Penawal, cari lokasi ponselnya. Kamu ikut aku, bawa dia kembali. Siap. Jalan. Cukup, aku tak punya waktu meladeni kalian. Direktur Surya dan Nyonya Surya sudah di jalan. Cepat, tangkap mereka. Minta maaf pada Direktur Surya. Aku akan bayar. Lepaskan orang tuaku. Sudah nak, jangan khawatirkan uangnya. Kita tak perlu bayar. Katamu tak perlu bayar, ya tak perlu bayar. Kalian pikir kalian Direktur Surya dan Nyonya Surya? Kalau aku yang bilang, aku yang itu. Kalau aku katakan aku itu sendiri. Ayah ngomong apa? Kakek tua. Kamu cuma pemulung. Kamu bilang kamu Direktur Surya. Jangan-jangan kamu bilang nenek tua busuk di sebelahmu ini adalah putri Pak Tua Lestari, pahlawan negara, Nya Surya ya? Kamu bilang siapa nenek tua busuk? Sudah Bu, Ayah. Direktur Surya dan Nya Surya adalah orang terkaya dunia. Kita tak bisa melawan mereka. Baguslah kamu tahu tak bisa melawan. Kalian sekeluarga cepat berlutut dan sujud minta maaf. Bisa jadi nanti saat Direktur Surya dan Nya Surya datang, mereka masih berbaik hati memaafkan kalian. Aduh, di sini bahaya banget. Kita pergi saja. Aduh, pergi apa? Aku mau di sini. Aku mau lihat nanti Direktur Surya dan Nya Surya datang. Gimana mereka menghukum keluarga ini? Betul Ayah, tunggu Direktur Surya dan Nya Surya datang, kita bisa cari koneksi. Nanti kita bisa sukses besar. Kak Arif, Direktur Surya dan Nya Surya sudah tiba di Villa Utama. Apa? Sudah tiba? Kok aku nggak lihat? Pak Arif, lihat orang tuanya. Bukankah mereka mirip Direktur Surya dan Nya Surya di foto? Mana mungkin? Jangan-jangan mereka benar. Aduh Pak, jangan tertipu oleh mereka. Anda terlalu menghargai mereka. Foto itu jelas-jelas dipalsukan. Tujuannya agar semua orang mengira rumah ini mereka yang beli.
Ya benar, Pak, cuma 2 orang miskin ini. Nyawa mereka berdua tak sebanding dengan sebatang bata di depan. Mana mungkin mereka Direktur Surya dan Nyak Surya? Ayah, Bu, aku tahu kalian mau membanggakan aku untuk pernikahanku, tapi rumah ini tak penting. Kita sekeluarga bersama, sudah cukup. Aduh nak, anakku yang baik. Tenang saja ya. Beraninya masuk rumah Direktur Surya dan merusak foto Direktur Surya. Mati pun terlalu ringan untuk kalian. Ambilkan fotonya. Orang sepertimu, foto rendahan, punya hak dipajang di villa utama. Bocah, kamu cari mati. Kenapa? Apa aku salah? Orang sepertimu, meski pakai baju mahal, tak pantas jadi manusia. Seharusnya kau diinjak-injak seumur hidup. Jadi anjing. Sialan, berani mukul aku. Orang tuaku, meskipun tak sekaya Direktur Surya dan Nyonya, tapi mereka orang tuaku. Mereka yang melahirkanku. Aku tak biarkan kau menghina mereka. Nak, Ma, aku nggak berguna. Aku nggak berhasil. Cari uang yang banyak. Aku tak akan biarkan orang lain menindas kalian lagi. Nah, percaya ayah. Yang tak perlu kamu lakukan lagi adalah cari uang. Nah, aku akan menghinanya di depan matamu. Memangnya kamu bisa apa? Akan kuhancurkan ini di depan matamu. Memangnya kamu bisa apa? Kau. Kenapa ribut-ribut? Pak Dwi, kok kesini? Saya dengar Direktur Surya dan Nyonya akan datang ke villa utama. Jadi saya datang untuk menyambut mereka. Siap? Apa yang lakukannya? Saya yang melakukannya. Kau. Arif muda, beraninya kamu. Berani merobek foto Direktur Surya dan Nyonya. Pak Dwi, lihat baik-baik. Ini beneran foto Direktur Surya dan Nyonya. Saya pernah bertemu Direktur Surya dan Nyonya. Foto mereka berdua, mana mungkin saya salah ingat. Bukan, Pak. Lihat, foto ini jelas-jelas dipalsukan. Orang di foto ini, itu orang tua si pecundang ini. Pak Surya, Bu Surya. Hah? Pak Dwi, Anda pasti salah lihat. 2 orang tua ini, satu pemulung, satu lagi pembersih jalan. Apa? Di dunia ini ternyata ada yang sepertinya. Jangan-jangan mereka saudara Direktur Surya dan Nyonya? Arif muda, ada apa ini? Pak Dwi, si pecundang ini mencuri masuk ke diaman Pak Surya. Bahkan memecahkan keramik biru langkanya. Membawa orang tuanya buat onar. Saya lagi menghukum mereka. Maaf Bapak Ibu, apa kenal Direktur Surya dan Nyonya dari Nusantara Investama? Permisi Bapak Ibu, apa kenal Direktur Surya dan Nyak Surya dari Nusantara Investama? Tentu saja. Pak Dwi, orang tuaku cuma petani biasa. Gak kenal Direktur Surya dan Nyak Surya. Nah, sebenarnya ayah itu... Ayah, aku tahu. Ayah selalu mengajari aku sejak kecil. Harus jujur, jangan bohong. Sampai sekarang, aku benci orang yang bohong. Pak Surya, gimana? Kalau anak kita tahu kita sembunyikan identitas untuk mengujinya, dia bisa putus hubungan dengan kita. Gimana dong? Sudah begini, kita lanjutkan saja kebohongan ini. Bapak Ibu, benar tidak kenal Direktur Surya dan Nyak Surya? Nggak kenal. Lihat deh, kami ini cuma pekerja rendahan. Mana mungkin kenal Direktur Surya dan Nyak Surya yang begitu besar? Kalau nggak kenal, gampang saja. Arif muda. Siap. Lapor polisi atas nama masuk paksa dan merusak harta orang lain. Tangkap mereka semua. Tangkap mereka. Tangkap. Tunggu, siapa bilang kami masuk paksa? Jadi ini bukan masuk paksa. Jangan-jangan kamu mau bilang rumah ini kamu yang beli. Tunggu, lihat ini dulu. Apaan? Masih dibungkus plastik. Dasar miskin. Dia memang miskin. Entah di plastik ini isinya sampah apa. Apa ini? Ini kunci villa utama Permata Indah. Satu-satunya di dunia. Apa? Dasar pecundang, kok bisa punya kunci villa utama? Dan juga surat milik villa utama. Pak Dwi, Pak, nggak salah lihat.
Ini beneran surat milik villa utama. Stempel Permata Indah, gak ada yang berani tiru. Mana mungkin aku salah ingat. Ayah, kok ayah punya surat milik dan kunci villa? Jawabannya jelas, pasti dicuri. Ayu Surya, kamu dan ayah pecundangmu ini berani sekali ya. Gak cuma masuk paksa kediaman Direktur Surya, malah berani curi surat milik dan kunci villa utama. Iya Pak Dwi, cepat lapor polisi, tangkap mereka sekeluarga. Ini bukan aku yang curi, ini dikasih orang. Kamu bilang ini dikasih orang. Kamu cuma pemulung. Yang kamu kenal cuma orang rendahan. Siapa yang kasih kamu hadiah semahal ini? Gak percaya ya? Baiklah, aku telepon sekarang. Panggil orang untuk buktikan. Halo, Pak Surya? Jaya, segera ke villa utama. Cepat. Baik. Jaya Muda bilang dia segera datang. Jaya Muda itu siapa sih? Jaya Muda, pasti temannya yang sama-sama nangkep sampah. Ayah, kata ayah, kunci dan surat ini, dia dapat dari mana? Jangan-jangan dicuri? Jaya Muda itu sangat berpengaruh di kota Mega. Hah? Aduh, orang berpengaruh di kota Mega, masa kenal kamu? Aduh Pak Tua, jangan pamer, cukup ya. Keluarga Jaya. Yang berpengaruh di kota Mega. Aku juga kenal satu. Aku telepon. Halo, Bang Rizky. Akhirnya telepon juga ya. Kangen ya? Citra, sekarang bukan waktunya bercanda. Aku di villa utama. Aku ada masalah. Cepat ke sini. Kamu kan putra sulung Pratama. Saldo kamu miliaran. Masih ada masalah yang gak bisa kamu atasi? Ini panjang ceritanya. Pokoknya kalau kamu gak datang, aku bisa ditangkap polisi. Apa? Beraninya ada yang ganggu temanku? Bang Rizky, tunggu. Aku langsung ke sana. Jangan takut Citra, sebentar lagi datang. Nak, kamu juga kenal orang Marga Jaya di kota Mega. Kamu juga punya koneksi ya. Begini saja, nanti kita berdua saingi. Lihat siapa koneksinya lebih hebat. Cukup, satu persatu. Selesai yang ini, yang itu lagi. Kalian cuma cari-cari waktu. Kalian pikir kami gampang ditipu ya? Benar. Pak Dwi, jangan dengarkan omong kosong mereka. Cepat tangkap mereka semua. Iya, tangkap mereka. Cukup. Karena mereka bilang mau panggil orang untuk membuktikan, aku beri mereka 10 menit. Setelah 10 menit, kalau masih belum datang juga, bawa mereka semua pergi. Aduh gawat, cepat lihat di berita ini katanya, keramik biru langka dari Nusantara, sekarang sudah langka. Jadi, pas ini langka, harganya mahal sekali. Apa? Ini... Pak Dwi. Kalau Direktur Surya dan Nyonya Surya tahu, kalau kita pecahkan keramik biru langkanya, kita semua pasti mati. Kau berguna. Kau yang membiarkan mereka masuk. Dan kau juga. Semua salahmu. Satpam, tangkap mereka. Hajar mereka sampai mati. Citra. Bang Rizky, kangen aku nggak? Aduh, jadi serius. Wah, cuma datengin anak kecil ya. Selain badan bagus, nggak ada yang istimewa kan? Diang, kamu tahu nggak? Ini putri Direktur Utama Permata B, Pak Jaya, Citra Jaya. Nona Jaya, saya salah menilai. Mohon maafkan saya. Jadi kalian yang menindas putra sulung Pratama? Bukan, soalnya orang ini memecahkan vas antiknya Syah Surya yang sangat berharga. Jadi cuma vas kan, panggil orang. Kalian kira keramik biru langka ini langka? Tapi ada dua. Satu di Nusantara Investama, punya Direktur Surya. Yang satunya lagi dibeli ayahku bertahun-tahun lalu. Sekarang aku gantiin ini untuk Direktur Surya, kan beres. Citra, mau ambil vas ayahmu. Ayahmu tahu nggak? Aku ambil diam-diam. Tadi aku telepon dia, minta dia ikut bantu kamu. Tapi dia bilang, ada urusan orang besar yang harus diurus. Anggap saja ini harganya nggak datang. Pasnya sudah kubayar. Kita bisa pergi. Tunggu.
Vasnya sudah saya ganti. Kami bisa pergi. Hei, tunggu. Villa Permata Bay ini, surat dan kuncinya asalnya belum dijelaskan. Jadi mereka tak boleh pergi. Benar, Pak Dwi. Saya sarankan kita panggil orang untuk periksa rumah ini. Lihat apa ada yang hilang. Lagi pula, orang tuanya mencuri kunci villa utama. Siapa tahu, mungkin untuk mencuri sesuatu. Apa maksudmu? Keluarga kami hidup lurus, jujur. Kami takkan berbuat curang. Cepat-cepat mau pergi ya? Merasa bersalah ya? Nah, jangan khawatir. Biar mereka periksa saja. Nat, orang tua tak berbuat salah, jadi tak takut. Waduh, ada apa? Jangan panik. Pak Dwi, permata cahaya malamnya hilang. Maksudmu yang dari Pak Tua Lestari untuk Nya Surya, satu-satunya di dunia, permata cahaya malam itu? Permata dari ayah, aku tak sentuh. Kamu sentuh. Aku nggak sentuh. Cepat, serahkan permata cahaya malamnya. Aku nggak ambil permata itu. Serahkan apa? Bukan kamu yang curi? Siapa lagi? Kamu curi kunci villa utama, bukankah untuk mencuri? Jangan fitnah. Cuma satu permata, aku tak peduli. Hei, semua, lihat ini. Omong besar. Cuma pembersih, bahkan permata 3 miliar tak dianggapnya. Orang tuaku bilang nggak ambil. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Bu. Aduh, kok ada di kamu? Dengan ini, kita bisa hidup enak seumur hidup. Pak Dwi, mereka yang mencuri permata itu. Saya lihat. Pak Dwi, mereka yang mencuri permata cahaya malam. Aku lihat. Kamu memfitnah. Hei, siapa yang memfitnah? Aku lihat jelas-jelas. Permata cahaya malam ini, tadi, saat kita tidak memperhatikan, 2 orang tua ini memasukkannya ke saku. Orang tua? Siapa lagi selain kalian? Sudah kubilang, kami tidak ambil. Nggak mau serahkan ya? Baik. Arif muda, baju mereka, koyak dan periksa. Baik. Siapa yang memberimu hak? Rizky, kamu pasti sudah dibohongi Ayu dan orang tuanya. Menurutku, harusnya diperiksa. Kalau mereka benar tak mencuri, bisa buktikan kebenaran mereka. Serang. Jangan sentuh orang tuaku, semua padaku. Apa kalian yakin mau begini? Jangan salahkan aku nanti. Ini cari mati. Aku mau lihat kalau kalian berdua dikoyak dan dibuang ke jalan. Siapa yang bisa melawanku? Koyak! Berhenti. Hentikan. Pak Jaya? Siapa yang meletakkan foto Pak Surya dan Nya Surya di lantai? Ayah, kok ayah di sini? Citra, kok kamu di sini juga? Aku ke sini bantu Kak Rizky. Bukannya ayah ada urusan dengan orang penting yang harus diurus. Kok ayah datang ke sini? 2 orang penting itu Direktur Surya dan Nya Surya. Sekarang mereka di villa utama. Begitu dapat info, aku langsung bergegas ke sini. Tapi tak disangka, aku kecelakaan di jalan. Jadi aku terlambat. Pak Jaya, kami sudah di sini lama, tapi nggak lihat Direktur Surya dan Nyonya Surya. Benar Pak Jaya, itu si bocah ini bawa orang tuanya buat onar. Saya dan Pak Dwi lagi beri mereka pelajaran. Brengsek. Jaya muda, kalau nggak cepat datang, aku bisa saja sudah dibajak mereka. Ayah, Jaya muda yang ayah maksud itu, Direktur Utama Permata Properti. Benar, itu dia. Jaya muda, katakan padanya. Surat tanah dan kunci ini, apa bukan kamu yang memberikannya? Benar. Jaya muda, siapa kamu panggil begitu? Diam. Jaya muda, memangnya kamu berani panggil? Diam. Surat tanah, aku sendiri yang berikan pada Pak Surya. Pak Surya. Ma, kok Direktur Jaya itu sepertinya kenal orang tua Ayu Surya? Aduh, aku juga nggak tahu. Pak, apa ayah kenal orang tua Ayu Surya? Tentu saja aku kenal. Citra, apa kamu kurang sopan pada Pak Surya dan Nya Surya? Tentu saja tidak, tapi ada satu permata cahaya malam hilang. Aku bantu Direktur Dwi awasi pemeriksaan untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Konyol sekali. Pak Surya dan Nya Surya, mana mungkin mereka pencuri? Pak Jaya, semua orang yang masuk ke villa utama, semua ada di sini. Cuma dia dan orang tuanya yang paling dicurigai. Benar Pak Jaya, dia itu ayahnya pekerja bangunan, ibunya pembersih. Pasti mereka yang mencuri permata cahaya malam. Diam semua.
Siapapun bisa jadi pencuri. Tapi Pak Surya dan Nya Surya sama sekali tidak mungkin. Ayah, kenapa? Karena identitas asli mereka. Biar kami jelaskan. Kami berdua adalah pelayan Pak Surya dan Nya Surya. Kamu ngomong apa? Aduh, Nak. Sebenarnya setelah kerja, kami punya kerjaan sampingan. Di villa utama ini, kerja serabutan, iya kan? Direktur Surya dan Nyonya Surya, orangnya baik. Mereka merasa kasihan melihat kami. Jadi kami dipekerjakan. Aku yang bersih-bersih, ayahmu yang buang sampah. Ma, kenapa nggak bilang dari awal? Aduh, Mama takut kamu khawatir. Lagian, kami juga nggak bisa diam. Iya. Kunci ini, Direktur Surya suruh Direktur Jaya kasih. Biar lebih mudah untuk bersih-bersih. Surat ini agak lembab, jadi sekalian diambil untuk dibersihkan. Keluarga ini lagi main cosplay. Aku ikut saja. Oh, kukira kalian orang penting. Ternyata cuma 2 anjing pelayan. Benar-benar. Oh, jadi begitu. Aduh, permata cahaya malam ini pasti dicuri oleh kedua orang tua ini saat bersih-bersih. Kok buru-buru menuduh orang tuaku? Merasa bersalah ya, permata cahaya malam ini, kalian yang mencurinya. Hei, jangan rasa menuduh, Pak Jaya. Cepat, periksa dia. Cepat periksa mereka. Berhenti. Bodoh. Ku bilang periksa mereka. Berhenti. Dasar bodoh. Kusuruh periksa mereka. Pak Surya dan Bu Lestari sudah bertahun-tahun di villa utama. Aku paling tahu sifat mereka. Mereka tidak akan pernah mencuri. Malah kalian yang paling dicurigai. Periksa mereka. Periksa. Jangan. Apa kalian salah orang? Bagus Pak Jaya, ternyata permata cahaya malamnya ada di mereka. Dasar binatang. Dasar brengsek. Kamu bahkan menipu aku. Kenapa harus mencuri? Kenapa mencuri permata cahaya malam Direktur Surya? Ayah, aku hanya bingung sesaat. Aduh, dia tidak sengaja. Kenapa marahin dia? Pak Jaya, dia masih anak-anak. Tolong ampuni dia kali ini. Udah besar begini, masih bilang anak-anak. Benar anak durhaka. Salah. Penawal, kalian ke kantor polisi. Benar, anak tadi didik salah ayah. Penawal, bawa mereka semua ke kantor polisi. Pak Jaya, Paman, Bibi Ayu, tolong saya. Lagi pula, saya juga calon menantu kalian. Pak Surya, Bu Lestari, maaf sudah kaget. Pak Dwi, ikut saya ke kantor. Iya, Citra, ikut ayah. Aku mau ikut Kak Rizky. Baiklah. Rizky, makasih ya hari ini. Sama-sama, aku yang harus berterima kasih. Kamu selamatkan aku malam itu. Malam ini ada rencana. Aku mau mengajak kamu makan. Boleh. Kak Rizky, kamu serius mau pacaran sama dia? Kamu kan putra sulung Pratama. Hartamu ratusan miliar. Orang tua dia cuma segitu. Nggak pantas buat kamu. Aku, Rizky Pratama, nggak peduli uang. Oke, deal. Malam ini kita makan bareng ya. Rizky Pratama, sudah lama ku cari. Kita makan malam bareng nanti malam. Makan malam bareng. Rizky Pratama, susah juga mencari. Ayah. Rizky, kamu keterlaluan sekali. Ayahmu demi pernikahanmu sudah capek sekali. Kenapa kamu bisa keterlaluan begini? Kalian khawatirkan aku. Menurutku, ini hanya demi keuntungan kalian berdua. Rizky! Kenapa bicara begitu pada ibumu? Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Selama ini, dia hanya seorang pelaku yang merusak keluarga orang lain. Rizky, dengarkan aku. Pernikahan dengan keluarga Wijaya harus jadi. Menyuruh anak sendiri menikahi orang yang tidak disukai, apa ini cara menjadi ayah? Kamu pikir kamu siapa? Jadi ini anak baik-baikmu yang cari wanita liar di luar ya? Kamu bilang siapa wanita liar? Anakku cantik dan bijak, sifatnya baik. Kamu yang wanita liar. Benar-benar wanita liar. Kamu ibunya pelayan. Ayahnya pemulung. Keluarga miskin.
Beraninya melirik keluarga Pratama. Sudah, kawan. Bicara baik-baik saja. Iya. Meskipun mereka tak bilang, tapi kelihatan mereka berdua memang saling mencintai. Jangan sampai jodoh yang baik ini hanya hancur begitu saja. Dong, satu lagi pembersih. Cuma kalian beraninya melirik Pratama untuk jadi keluarga. Penebong sampah, petugas kebersihan. Cuma kalian berani-beraninya dengan keluarga Pratama jadi keluarga. Ayah. Kenapa? Apa ayah salah? Keluarga Pratama setiap detiknya bisa dapat proyek puluhan miliar. Cuma dia, uang seumur hidupnya sebagai petugas kebersihan, pasti takkan sampai gaji per jam ayah. Iya, kami memang tidak seberapa. Tapi sebagai orang tua, kami memang ingin yang terbaik untuk mereka. Lihat, bisa berikan mereka kesempatan untuk bersama. Ma, ibu tidak lihat saja, mereka meremehkan keluarga kita. Jangankan aku dan Rizky, kita memang tidak ada apa-apa. Kalau memang ada apa-apa, kita juga takkan bisa menyanyi. Ayo pergi. Nah, ayah lihat, kamu sungguh cinta Rizky muda. Tenang, ayah pasti akan membelamu. Iya, mama juga dukung kamu. Bang, kenapa kamu selalu memaksa Rizky muda menikah dengan keluarga Wijaya? Benar. Entah keluarga Wijaya memberi kalian apa. Mungkin kami juga bisa. Baiklah, biar ku bilang. Keluarga Wijaya janji, asalkan Rizky menikahi Putri Wijaya, mereka akan beri kami 1 tiket Festival Nusantara. Festival Nusantara? Kalian tahu Festival Nusantara? Bukankah itu didirikan ayahku? Itu acara tertinggi Nusantara oleh pahlawan negara Pak Tua Lestari. Acara tertinggi di Nusantara. 2 hari lagi akan dialokasikan dana 200 triliun dan membahas urusan kota mega. Kalau bisa ikut Festival Nusantara, maka keluarga Pratama bisa langsung melesat. Oh iya, kebetulan aku punya 1. Oh iya, kebetulan aku punya 1. Dasar pembersih jalanan. Memangnya sampah apa yang kamu temukan? Jijik. Apa? Ini beneran tiket Festival Nusantara? Aduh sayang, pasti kamu salah lihat. Tiket Festival Nusantara ini di seluruh Nusantara cuma ada 10. Keluarga Wijaya pakai semua koneksinya, baru dapat 2. Pembersih sampah ini, pembersih sampah ini, pembersih sampah ini. Mana mungkin punya barang semahal ini? Diam! Ini ada lambang Pak Tua Lestari, pembuat palsu mati di seluruh Nusantara. Siapa berani memalsukan? Apa? Ini beneran asli. Ma, dapat tiketnya dari mana? Aku dapetin dari sampah. Iya kan? Ya, dapat dari jalanan. Begini, aku kasih tiketnya. Kamu biarkan mereka berpacaran, gimana? Cuma kalian, keluarga kecil, beraninya menawariku. Jujur saja, tiket Festival Nusantara ini aku ambil. Lagi, anakku harus menikahi Putri Wijaya. Menawa, rebut. Kalian mau apa? Letnan Kolonel, kota Mega sudah dipatroli, semua aman. Festival Nusantara 2 hari lagi. Harus dipastikan keselamatan pahlawan tua. Hilangkan semua kemungkinan. Siap? Letnan Kolonel, lihat sana. Apa itu putrinya pahlawan negara? Nona Lestari. Nona. Jalan! Hentikan! Letnan Kolonel, lihat sana. Apa itu putri pahlawan negara? Nona Lestari. Nona! Ayo! Hentikan! Hei, siapa sih kamu? Suamiku itu, Direktur Utama Pratama Group. Cepat diam! Ini orang Komando Selatan. Komando Selatan? Pratama Group. Bagus, sangat bagus. Apa kamu tahu siapa orang yang kamu langgar hari ini? Tuan, mereka berani-beraninya siang-siang merampas barangku. Tolong bela kami, rakyat kecil ini. Adi, kalau kau berani ungkap identitasmu, akan kubantai kau. Paham? Baik. Ada apa? Tuan, tiket Festival Nusantara ini memang milik keluarga Pratama. Aduh, kami hanya mengambil kembali milik kami. Mana bisa itu dirampas? Kamu bohong, itu kan mama temukan. Benar Tuan, saya bersaksi untuk Bibi. Tiket ini mereka yang merampas dari Bibi. Rizky, kamu malah memihak orang luar ya? Hari ini harus kuberi pelajaran. Aduh, beraninya di Komando Selatan. Tuan, kami bicara yang sebenarnya. Tiket itu memang milik keluarga Pratama. Dia kan hanya pembersih. Mana mungkin punya barang semahal itu? Diam. Tuan, kami bicara yang sebenarnya.
Piket itu memang milik keluarga Pratama. Lihat dia, hanya pembersih. Mana mungkin punya barang semahal itu? Diam! Semua pekerjaan sama di seluruh negeri ini. Semua rakyat Nusantara. Jangan pikir karena punya uang, kamu bisa mempermalukan orang lain. Tuan, saya salah. Saya tak akan ulangi lagi. Bu, tiket ini milik ibu. Ya, milik ibu. Sekarang saya di sini. Selama ibu tak serahkan, tak ada yang bisa merebutnya. Terima kasih, Tuan. Aduh, kalau begitu hanya bisa saya yang ikut festival Nusantara. Bu biasanya lagi bersih-bersih. Pasti sibuk. Gimana kalau jual tiket ini ke saya? Berapapun saya bayar. Uang tidak saya mau. Kalau kamu izinkan mereka berpacaran, saya kasih tiketnya. Oke, saya mau. Hehe. Sayang, lalu keluarga Wijaya. Asal kita dapat tiket festival Nusantara, apa perlu takut pada keluarga Wijaya? Rizky, mulai besok pacaran baik-baik dengan Ayu. Ya, Bu, lihat Bu. Hahaha. Tiket festival Nusantara. Keluarga Pratama, kita akan makan. Yuk, pacaran baik-baik. Karena masalahnya sudah selesai, kami pamit dulu. Jalan. Hebat kan Mama? Kan Mama bilang bisa pacaran. Mama, aku cinta banget sama Mama. Ayo, Surya ini, orang tuanya. Tak kusangka ternyata hebat juga. Oh iya Mama, kakek mana? Seingatku waktu kecil, kakek paling sayang aku. Dia di mana? Besok kita jenguk dia ya. Dia lagi sibuk. Mama telepon dia besok ya. Oh. Terakhir, ku berikan 3 bulan lagi. Harus kuasai teknologi chip 1 nanometer. Halo, Ayah, cucu Ayah, mau ketemu Ayah? Hah? Cucuku ketemu. Halo Pak, cucumu itu mau ketemu kamu. Cepat sampaikan, cucuku mau datang. Siapkan sambutan. Siap. Pak, jangan dong. Aduh, ceritanya panjang. Ayu sekarang belum tahu siapa kita. Jadi, jangan sampai dia tahu kalau kamu komandan utama Akademi Nusantara. Apa? Lalu aku harus di mana? Oh iya, Pak, kamu pura-pura aja. Ya. Hah? Rizky, makasih ya udah nemenin aku ketemu kakek. Gak apa-apa, nanti juga ketemu kok. Aku juga bawa hadiah buat kakekmu loh. Rizky, kamu perhatian banget. Kalian berdua nganggap aku gak ada ya? Katanya kakekku di sekitar sini, kok gak kelihatan orangnya? Cucu. Katanya ibu, kakekku di sekitar sini, kok gak kelihatan orangnya? Cucu. Kakek. Cucu kesayangan. Makin cantik saja. Ini calon menantuku ya. Kakek, ngomong apa sih? Belum ada apa-apanya. Wah, sudah jago ya. Di depan kakek masih pura-pura. Sudah bawa orangnya ke kakek. Waktunya kakek rasa sudah dekat ya. Baik kakek. Ini hadiah untuk kakek. Baik. Aduh, ini menantuku. Kakek sudah setuju. Kakek lagi ngapain? Kakek sudah tua. Nggak bisa apa-apa. Cuma bisa ngumpul sampah untuk hidup. Ngapain masih bengong? Ayo makan di rumah kakek. Naiklah. Apa? Naik ini? Kakek masih jauh lagi. Di depan, sebentar lagi. Kakek. Mobil di belakang ini. Kenapa dia terus ikutin kita? Kakek masih jauh lagi. Di depan, sebentar lagi. Kakek. Mobil di belakang ini, kok ikutin kita terus? Dasar bodoh, kok bisa ikut sampai ke sini? Kakek ngomong apa? Gak ngomong apa-apa. Berhenti. Kamu kenal mereka? Siaga semua. Iya, kenal. Jaga pahlawan negara. Sebenarnya mereka cuma pengepul. Kenapa pengepul ikutin kita? Mereka kan mau aku jual barang bekasku ke mereka. Mereka beli kardus, 1 kilo cuma 500. Mana ada yang mau jual?
Ini namanya paksa beli, kakek. Hari ini aku harus cari mereka untuk membelamu. Aduh, perlu banget. Kakek, jangan takut. Ada aku di sini. Aku harus membelamu. Aduh. Siaga semua. Nanti di sana bicara baik-baik ya. Aduh. Semua, waspada. Nanti bicara baik-baik ya. Iya, kakek. Perintah pahlawan. Cepat, turunkan senjata. Kakekku bilang, 500 per kilo terlalu murah. Minimal 1.500 per kilo. Kakek, dia cucu pahlawan negara. Kamu nggak dengar aku bicara? 1.500 per kilo. Kalau kalian serius, kardus di mobil itu, botolnya juga jadi milik kalian. Komandan, terus gimana? Dia itu cucu pahlawan negara. Tentu saja, mau dia apa, kita ikuti saja. Cepat, siapkan uang tunai. Hei, kalian nggak dengar aku bicara? Nggak mau, aku pergi ya. Baik-baik, nggak masalah. Kami mau semua. Nih, ribbon 500 per kilo. Ya, 1.500. Kami ambil semua. Baik, ikut aku. Ini dia. Baik, ini uangnya. Ini cuma segini, koper sebesar ini. Berat banget. Barangnya kami bawa, terima kasih. Loh, kok buru-buru banget? Kakek, gimana? Aku hebat kan? Hebat. Cucuku ini paling hebat. Cuma beberapa ribu. Senang banget sih. Citra. Aku salah. Beberapa ribu. Kok pakai koper sebesar ini? Berat pula. Mungkin di dalamnya semua batu. Jangan-jangan beneran batu. Waduh, banyak banget. Jangan-jangan uang palsu? Ayo, ini uang asli. Benar. Ini minimal 1 miliar ya. Kakek, ada apa ini? Aku juga nggak tahu. Pasti ada masalah. Aku cari mereka. Jangan. Aku tahu masalahnya. Kakek, ada apa ini? Aku juga nggak tahu. Pasti ada masalah. Aku cari mereka. Jangan. Aku tahu ini kenapa. Kakek tahu? Iya, aku baru ingat. Di tumpukan sampah itu, aku nemu guci perunggu. Mungkin berharga. 100 juta ini pasti dari guci perunggu itu. 1 miliar. Kita kaya. Cuma 1 miliar, senang begini. Kasihan anakku. Kok hidupnya selama ini? Kakek kenapa? Gak apa-apa. Maksudku kita punya 1 miliar ini, nanti kita gak perlu makan sayur murahan lagi. Kakek masih makan sayur murahan. Ayo, aku ajak ke tempat bagus. Oke. Ayo. Ngapain kita kesini? Aduh kakek tiap hari naik tricycle. Mubel sampah capek kan? Aku beliin kakek yang elektrik, tenang. Aduh, manisnya cucu kakek. Ayo kakek, ayo. Putri Wijaya, pandangan yang tajam. Mobil ini model terbaru tahun ini, sangat cocok dengan Anda. Hei. Kalian ngapain? Di sini nggak ada sampah buat kalian. Halo, kami mau beli tricycle elektrik. Jual tricycle elektrik di seberang jalan. Ini dealer mobil. Kalian tahu nggak mobil di sini berapa harganya? Maaf kakek, salah jalan. Ayo. Kak Rizky, kebetulan. Melati, kok kamu di sini? Kak Rizky, kebetulan ya. Melati, kok kamu di sini? Bentley Continentalku diambil kakakku. Aku mau beli mobil baru. Ada masalah? Ngapain kalian diam saja? Cepatnya. Kita punya kaki. Kita bisa pergi sendiri. Ayo pergi. Tunggu, Kak Rizky. Jadi, dia Ayu Surya.
Kamu menolak perjodohan kita hanya demi dia. Bahkan melepas tiket Festival Nusantara. Ibuku sudah kasih ke orang tuanya, gak perlu kamu kasih. Ibumu itu cuma sopir sampah. Hanya beruntung, makanya nemu tiket ini. Masih sok-sokan. Keluarga Wijaya kami. Itulah yang sebenarnya punya koneksi di Komando Selatan. Ayahku bahkan pernah makan bareng Dr. Lestari. Makanya dapat tiket Festival Nusantara ini. Memangnya sampah sepertimu bisa dibandingkan? Ayahmu siapa? Kenapa aku nggak kenal? Dasar tua bangka. Aku bicara soal ayahku dan pahlawan tua Lestari. Apa urusanmu? Kebetulan, aku juga kenal pahlawan tua Lestari. Kamu kenal? Benar. Dasar pemulung. Kamu kenal pahlawan tua Lestari? Jaga mulutmu. Kenapa? Mau berkelahi? Kekayaan Wijaya ratusan triliun. Di kota Mega, aku berkuasa. Kalau berani sentuh aku akan membunuhmu tanpa kau sadari. Cepatnya. Berani sentuh aku, kukubur kau hari ini. Takkan tahu mati. Enyah. Putri Wijaya, gak apa-apa. Dasar tua bangka, beraninya mukul aku. Kakek, aku cuma mengancamnya. Kok sampai mukul? Cucuku disakiti, aku kakeknya. Harusnya aku bantuin. Ayu, tolong urus kakekmu. Keluarga Wijaya di kota Mega itu keluarga terkuat. Bahkan keluarga Jaya harus tunduk pada mereka. Dia mukul Putri Wijaya. Ini mau bikin kita mati kan? Dasar bocah, gak punya sopan santun. Kelihatan banget orang tuamu gak ngajarin sopan. Hari ini kakekmu ini akan mengajarimu. Ada masalah? Baik, kalian pasti mati hari ini. Pengawal. Tunggu Melati. Soal hari ini, demi Ayu dan kakeknya, aku minta maaf. Lepaskan mereka. Benar Putri Wijaya, kenapa repot-repot meladeni orang tua ini? Nanti kalau tersebar bisa merusak nama baik keluarga Wijaya kan? Baiklah, aku takkan meladenimu. Cepat usir mereka. Penawal, seret mereka keluar. Baiklah, aku tak peduli. Cepat usir mereka. Penawal, seret mereka keluar. Mau apa? Aku mau beli mobil. Kakek tua punya kartu beserongsokan, ngapain pamer? Di sini semua mobil mewah jutaan. Cepat, nyah. Kakek, sudah cukup. Belanja mobil juga harus pakai kartu asli. Aduh, buru-buru, lupa bawa black cardku. Kartunya ketinggalan, nanti aku suruh orang antar uang. Boleh aku lihat-lihat mobil dulu? Kamu cuma pemulung, masih berani lihat mobil. Cepatnya. Manajer Hadi, karena dia bilang mau beli mobil, biarkan saja dia masuk lihat-lihat. Aku mau lihat, mobil mana yang kamu bisa beli. Berani taruhan? Taruhan apa? Kalian masuk lihat-lihat saja. Kalau tak bisa beli satu mobil pun, kamu dan kakekmu itu harus merangkak keluar. Baik, deal. Kakek nggak dengar dia. Mobil di sini minimal miliaran. Kita mana mampu. Tenang, nanti ada yang antar uang. Tapi aku punya syarat. Nanti mobil yang kubeli kalau lebih mahal dari milikmu, kamu berlutut dan teriak 3 kali. Beri doa untuk cucu dan menantu. Bahagia selamanya. Kalian dengar gak? Kakek tua ini mau saingan aku. Siapa beli mobil lebih mahal? Baik, aku saingan. Kalian dengar nggak? Kakek tua ini mau nandingin aku. Siapa yang beli mobil lebih mahal? Oke, aku nandingin kamu. Kakek, ibu juga nggak bilang kalau kakek kena demensia. Sudah, otak kakek masih segar. Cepat, bantu kakek pilih mobil mana yang cocok buat cari botol. Ayo yuk. Kak Rizky, Ayu Surya ini, keluarganya semua suka membual. Citra, tadi Melati hampir menindas Ayu. Kakek membela Ayu, itu wajar. Iya. Tapi kalau mereka kalah nanti, harus merangkak keluar. Aku percaya kakek.
Dia bilang mampu beli, berarti pasti bisa. Pak Hadi, mobil ini bagus ya. Putri Wijaya, seleranya bagus. Ini mobil sport baru kami. Harganya cuma 6 miliar. Apa? 6 miliar? 6 miliar banyak. Yang ini. Sayang, mobil pilihanmu? Mobil kecil ini kok gak muat banyak botol. Kayaknya cocok buatmu. Kamu, mobil itu bagus. Ayo. Mobil ini bagus. Ini kan mobil di berita. Harganya 10 miliar. Satu-satunya di dunia. Mobil Sultan Nusantara. Apa? Mobil ini bagus. Ini kan mobil di berita. Harganya 10 miliar. Di dunia cuma satu. Mobil Sultan Nusantara. Apa? Mobilnya 10 miliar. Sayang, lihat saja kamu. Pasti belum pernah dengar kan? Mobil Sultan Nusantara. Perintah langsung Presiden Agung. Untuk merayakan pahlawan tua lestari yang memimpin Akademi Nusantara menang penghargaan sains internasional. Mobil ini dibuat untuknya. Seluruh mobil, dari dalam keluar, dibuat dari bahan termahal. Kelas penerbangan. Jangankan 10 miliarnya, yang terpenting, siapapun yang mau beli mobil ini harus melewati verifikasi identitas. Benar. Kedengarannya mobil ini sangat cocok untukku. Ayu, dengar ucapan kakekmu. Jangankan 10 miliarnya, cek latar belakangnya pun pasti gagal. Kakek, jangan main-main. Jangankan membeli. Melihatnya saja kita tak berhak. Masa kakek bohongi kamu? Tenang, kalau kakek tak berhak beli mobil ini, di seluruh negara Nusantara tak ada yang berhak. Omong kosong, berani-beraninya. Ambil mereka keluar. Ayu, kamu merusak mobil Sultan Nusantara. Omong kosong, omong besar. Ambil mereka keluar. Ayu, kamu rusak mobil Sultan Nusantara. Dia yang dorong aku. Jangan fitnah, aku dorong kamu. Siapa yang lihat? Kamu. Sayang, kamu rusak mobil Sultan Nusantara. Kamu rusak mobil ini, kamu tahu akibatnya. Cuma 10 miliar kan? Aku bayar. Ini bukan soal 10 miliar. Presiden Agung yang membawanya. Mobil ini untuk pahlawan tua lestari. Kalau bukan karena pahlawan tua lestari tak suka mobil, mobil ini tak mungkin masuk pasar. Presiden Agung, pemimpin terhormat Nusantara, ingin mobil ini ditemukan pemilik baru yang pantas. Ini tak boleh ada kesalahan. Sekarang mobilnya rusak, kalau Presiden Agung tahu, kita semua mati. Cuma goresan kecil kan? Aku bisa. Kamu bisa apa? Bahan mobil ini semua kelas dunia. Kamu pikir cuma caping, sudah selesai. Manajer Hadi, sebaiknya kita segera tangkap mereka, serahkan pada Presiden Agung, dan minta ampun dengan mati. Penawal, tangkap mereka. Tunggu. Bagaimanapun juga, karena kakek bilang bisa, kita coba saja. Kakek, apa kakek benar-benar bisa? Kakek mana mungkin bohongi kamu? Tua bangka. Baik, coba saja. Kalau tak bisa, hari ini kau mati. Nak, pinjam ini sebentar. Tua bangka, kamu gila. Ayu Surya, kalau kakekmu sakit, kamu harus kurung dia di rumah. Jangan biarkan keluar. Dia merusak mobil Sultan Nusantara. Aduh, apa dia mau membunuh kita? Kakek, ngapain kak? Lagian mobil ini sudah aku beli. Kebetulan warnanya aku juga nggak suka. Ganti saja bodinya. Tua bangka, kamu sudah gila ya? Jangankan soal hakmu membeli mobil ini, cuma 10 miliar ini saja. Apa kamu sanggup bayar? Cuma 10 miliar. Aku telepon sekarang. Suruh orang antar uangnya. Ayah. Cepat, antar 10 miliar ke sini. Cuma 10 miliar kok, ayah telepon langsung. Aku suruh orang antar langsung ke sana. Ayah, bukannya ayah ketemu Ayu hari ini? Buat apa 10 miliar? Aku bawa Ayu beli mobil di showroom. Ayah, bukannya aku suruh ayah pura-pura jadi kakak pemulung. Ayah bawa Ayu beli mobil 10 miliar. Kalau gitu identitas kita bisa ketahuan semua. Aduh, aku nggak peduli lagi. Sekarang ada anak perempuan yang nggak tahu diri menantangku taruhan. Hari ini, aku harus beli mobil ini. Nggak mau kasih ya? Oke, aku cari orang lain. Ayah, halo?
Halo, Pak Surya, gawat. Ayah bawa Ayu beli mobil di showroom. Identitas kita bisa ketahuan semua. Apa? Dasar anak sialan, 100 miliar pun gak rela untuk anaknya. Memangnya ada ibu sepertinya. Dasar tua bangka, tadi kamu bilang telepon, minta dikirim 100 miliar. Kamu telepon rumah sakit jiwa ya? Atau telepon penjual uang mayat? Letnan Kolonel, Festival Nusantara kali ini diserahkan kepada keluarga Wijaya. Sungguh kehormatan bagi kami. Jangan sia-siakan kepercayaanku. Kalau urusan ini beres, keluarga Wijaya pasti akan melesat. Kalau gagal, keluarga Wijaya tak perlu ada lagi. Baik. Kakek, kita cukup sampai di sini saja. Ada apapun, kita keluarga akan hadapi bersama. Jangan paksa diri demi harga diri. Tenang. Tak sampai 10 menit, uangnya akan diantar. Pahlawan! Dalam 10 menit, antar 100 miliar ke sini. Siap. Letnan Kolonel, apa pahlawan tua Lestari yang telepon? Bolehkah saya ikut bertemu pahlawan tua Lestari? Saya kenal Kota Mega. Ada apapun, saya bisa bantu. Nanti saat bertemu pahlawan tua, jangan asal bicara. Jangan sampai cari masalah. Baik. Pahlawan, dalam 10 menit, antar 100 miliar ke sini. Siap. Letnan Kolonel Adi, jangan-jangan pahlawan tua Lestari yang telepon. Bisa bawa saya juga bertemu pahlawan tua Lestari? Saya kenal Kota Mega. Ada apa-apa, saya bisa bantu. Nanti saat bertemu, jangan asal bicara. Jangan sampai cari masalah. Baik. Si manis ini, kita lihat saja. Kamu telepon siapa untuk antar 100 miliar? Kita lihat saja. Tua bangka, 10 menit sudah habis. Orang yang kamu panggil mana? Ada yang datang. Pak, Ayu. Pak, Bu, kalian gak apa-apa. Pas dapat telepon, langsung saya ke sini. Dokter bilang kamu demensia, sudah parah. Harus istirahat di rumah. Kenapa keluar lagi? Kakek beneran demensia. Mana ada demensia, kamu ini. Kalian yang demensia. Pak manajer, maaf ya, ayah saya demensia. Sudah bertahun-tahun. Mobil ini kami nggak bisa beli. Maaf sekali ya. Ayu, ayah, ayo kita pulang. Tunggu, kalian kira ini tempat apa? Mau datang, mau pergi? Dia merusak mobilnya. Kalau tak ada 10 miliar, tak ada yang boleh pergi. Pak, Bu, kakek tadi bilang akan ada yang antar 10 miliar. Aduh, nak, kamu percaya omongan kakekmu? Orang yang kena demensia itu omongannya ngawur. Dulu dia bahkan bilang, aku orang terkaya di dunia. Kamu memang orang terkaya. Lihat, dia ngawur lagi. Kan, kataku, seorang kakek pemulung masih saja sombong, bilang bisa bayar 10 miliar. Ternyata demensia. Ternyata punya kakek demensia. Kak Rizky, aku rasa kita pergi saja. Citra. Paman, Bibi. Aku kebetulan punya teman yang dokter. Kalau gitu, aku panggil dia ke sini untuk periksa kakek. Mungkin bisa sembuh. Baik. Makasih. Bagus sekali. Makasih ya, Rizky. Kita nggak usah sungkan. Rizky, dasar sampah. Sudah begini, kamu masih membela dia. Tak peduli siapa Ayu. Tak peduli keluarganya seperti apa. Aku akan memilihnya. Dan bersamanya. Karena aku suka dirinya. Kamu dibanding dia, kamu kalah jauh. Baik, kalian sekeluarga miskin. Merusak mobil Sultan Nusantara, tapi tak bisa bayar. Pak Hadi, cepat, tangkap mereka semua. Serahkan pada Presiden Agung. Pengawal. Tangkap mereka. 10 miliar sudah tiba. Rizky, dasar sampah. Sudah begini, kamu masih membela dia. Tak peduli siapa Ayu. Tak peduli keluarganya seperti apa, aku tetap memilihnya. Menjadi dengannya. Karena aku mencintainya apa adanya. Kamu dibanding dia, kamu kalah jauh. Baik, kalian sekeluarga miskin. Mobil Sultan Nusantara hancur, tak mampu bayar. Pak Hadi, cepat, tangkap mereka semua. Serahkan pada Presiden Agung. Pengawal, tangkap mereka. Letnan Kolonel Adi. 100 miliar sudah tiba. Kok dia di sini? Jangan sampai dia buka identitas kita. Ayah, kok ayah di sini? Aku mau beli mobil. Si miskin itu dan kakeknya itu membuat mobil Sultan Nusantara rusak. Aku mau lihat drama ini. Apa? Mobil Sultan Nusantara hancur. Siapa yang lakukannya? Aku. Adi, kamu terlambat. Kau tahu salahmu? Letnan Kolonel Adi. Mertuaku hanya bingung. Dia tidak sengaja. Tolong maafkan. Iya, benar. Letnan Kolonel Adi, maaf sekali.
kami akan bekerja keras untuk membayar utang. Baik. Kelihatannya keluarga ini lagi main peran. Aku ikut saja. Letnan Kolonel Adi, Anda harus tegas ya. Pengawal, tangkap mereka. Adi, jangan ikut main-main. Jangan lupa siapa tuannya. Dasar tua bangka, beraninya mengancam Letnan Kolonel Adi. Akan kuberi pelajaran, Aduh. Beraninya kau. Letnan Kolonel, tolong berikan keadilan ya. Pengawal, bawa mereka. Adi. Jangan ikut main-main. Jangan lupa siapa tuannya. Dasar kakek tua, beraninya mengancam Letnan Kolonel. Lihat saja, akan kuberi pelajaran. Kamu. Aduh, beraninya kamu. Pak, Letnan Kolonel ini kok malah membela kakek tua ini? Letnan Kolonel pasti melihatnya sakit, jadi tak mau meladeninya. Letnan Kolonel, Anda sangat berhati baik. Dan melihatnya sudah tua, Anda tak mau memintanya bertanggung jawab. Tapi mobil Sultan Nusantara rusak, tanggung jawabnya harus ada yang tanggung. Karena yang tua tak sanggup menanggung hukuman berat, biar yang muda saja. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja mengantar kamu ke Presiden Agung untuk minta maaf. Pengawal! Coba saja. Kalian brengsek. Ayu bertahun-tahun di luar. Sangat menderita. Kalian malah sembunyikan identitasnya. Memangnya kalian pantas jadi orang tua? Identitas tersembunyi? Pa! Diam. Hari ini aku harus mengungkapkan kebenarannya pada Ayu. Ayu, sebenarnya kakekmu ini bukan pemulung. Identitas asliku adalah... Identitasku sebenarnya... Cukup. Ayu Surya, lihat kakekmu. Sekarang, dia bahkan mulai menyangkal kalau dia pemulung. Ini gejala demensia tahap akhir, dan sangat parah. Baik, aku akan telepon teman dokterku sekarang. Biar dia periksa kakek. Cukup, cucu menantuku. Semua yang kubilang sekarang percuma. Adi, kau jelaskan. Saya. Dasar tua bangka. Beraninya panggil nama Letnan Kolonel Adi. Bukannya tadi kamu bilang ada yang antar 10 miliar. Orangnya mana? Uangnya mana? Adi, kenapa diam saja? Cepat bawakan 10 miliar. Tua bangka. Letnan Kolonel Adi membawa 10 miliar untuk pahlawan tua lestari. Memangnya kau siapa untuk menyuruhnya membawakan uang? Adi, kuperintahkan kau dalam 3 detik bawakan uangnya. 3, 2... Pengawal, bawakan uangnya. Ada apa ini? Ini beneran 10 miliar. Ayah, kok si tua bangka ini bisa suruh Letnan Kolonel Adi antar uang? Nggak mungkin. Letnan Kolonel Adi itu datang untuk antar uang ke pahlawan tua lestari. Jangan-jangan dia... Adi. Bilang siapa aku. Identitas aslinya adalah Komandan Utama Nusantara, pahlawan tua lestari. Letnan Kolonel Adi, maksudmu dia yang legendaris itu, pahlawan Agung Nusantara, pahlawan tua lestari? Tidak mungkin. Dia kan cuma kakek pemulung. Pa, Ma, kakek pahlawan tua lestari, ada apa ini? Jangan-jangan kalian bohongi aku. Dia cuma kakek pemulung. Tapi Letnan Kolonel Adi bilang, sebenarnya dulu kakekmu pernah membantu Letnan Kolonel Adi sedikit. Ya. Letnan Kolonel Adi kan orangnya baik. Lihat kakekmu ini, dia demensia. Tiap hari nurut sama dia, ngasih uang sambil ikut akting. Benar saja. Kalau kakek Ayu pahlawan negara, Nusantara pasti tamat. Ternyata cuma akting. Ayu, kalau kakekmu demensia, kamu usir saja ke rumah sakit jiwa. Ngapain ngamuk di sini? Sudah kubilang, aku tidak demensia. Mobil ini harus kubeli. Kakek tua, kamu mau beli mobil Sultan Nusantara? Kalaupun Letnan Kolonel Adi ikut akting dan kasih kamu 10 miliar, cek latar belakangmu juga tak akan lolos. Mobil ini tetap tak akan kamu beli. Bagaimana kamu tahu aku tak akan lolos? Kakek tua, kamu tidak akan kapok ya? Oke. Sini. Di sini bisa cek identitas. Coba saja kalau berani. Coba, ayo coba. Buka mata kalian yang buta itu. Ayah. Aduh, gawat. Identitas kita akan terbongkar. Kalau Putri tahu, kita selalu sembunyikan ini. Dia pasti akan putus hubungan dengan kita. Verifikasi gagal. Hei, tua bangka. Kamu nggak punya uang, nggak punya kuasa, dan nggak pernah berbakti untuk negara. Masih mau lolos verifikasi? Di siang bolong, mimpi apa sih? Bahkan keluarga Wijaya juga nggak lolos verifikasi. Kamu cuma sampah rendahan, masih berhayal, benar-benar nggak tahu diri. Loh, nggak mungkin. Mesinnya pasti bermasalah. Kakek,
Aku tahu kakek yang terbaik. Kita pulang ya. Iya kakek, kita pulang. Kalian juga pikir kakek sakit demensia ya? Hari ini aku harus buktikan pada kalian. Adi, jelaskan apa yang terjadi. Pahlawan, identitas Anda adalah rahasia negara nomor 1. Jadi semua data Anda diblokir. Kalau nggak kamu bilang, aku jadi lupa. Lepaskan blokir data pribadiku. Blokir dilepas. Cucuku, cucu menantuku. Sekarang lihat baik-baik. Verifikasi berhasil. Apa aku salah dengar? Dia berhasil lolos verifikasi. Selama bertahun-tahun, dia yang pertama lolos verifikasi. Ini. Ayu Surya, kok kakekmu bisa lolos verifikasi? Nggak mungkin. Dia lolos kriteria mana? Keluarga Lestari 3 generasi jadi jenderal. Semua berjasa besar untuk negara Nusantara. Apa itu mengejutkan? Pak, Bu, kok aku nggak tahu? Kita dari keluarga jenderal. Aduh, itu semua sudah lama. Ya. Sekarang sudah merosot. Tapi di sini ada jasa militer tingkat 1. Itu harus dimiliki pribadi dan syaratnya sangat ketat. Di seluruh Nusantara punya tidak lebih dari 10 orang. Iya, kakek. Di mana kakek dapat jasa militer tingkat 1? Mana mungkin dia punya jasa militer tingkat 1? Pasti mesinnya rusak. Nah, identitasku sebenarnya... Koki, kan? Iya, kakekmu itu dulu di Komando Selatan seorang koki. Koki. Benar. Pembantu dapur. Bisa dapat medali peringkat 1. Benar, Ayu. Dulu waktu kakekmu masih di militer, dia jago banget masak. Apalagi tumis daging ikan. Jenderal tuanya itu suka banget. Jadi karena senang, dia beri hadiah kakekmu medali peringkat 1. Itu kan gak masuk akal. Setelah sekian lama, ternyata medali peringkat 1 itu begini caranya. Katanya hebat banget. Ternyata cuma koki. Kalau aku jadi kamu, aku malu banget bilangnya. Cuma koki, sekarang jadi pemulung. Jadi begini masih punya muka muncul di depan orang. Brengsek, diam. Letnan Kolonel Adi. Baik itu pembantu dapur atau prajurit yang berperang. Semua itu pahlawan yang berjasa bagi Nusantara. Bukan untuk kamu, yang bahkan tak pernah sentuh senjata untuk menghinanya. Letnan Kolonel Adi, saya tak berani. Saya sungguh tak berani. Pengawal, bawa mereka pergi. Tampar 500 kali. Biar semua orang Nusantara tahu kekuasaan Komando Selatan. Aku salah, ampuni aku, Letnan Kolonel Adi. Bawa pergi, jalan. Aku bukan pembantu dapur. Kalian jangan anggap aku sebagai pembantu dapur. Kakek, pembantu dapur itu sudah hebat. Iya, kakek. Bisa melayani Komando Selatan, bisa melayani Nusantara. Itu kan banyak orang tak bisa menyainginya. Salut kakek, nanti pasti mau coba masakan kakek. Aku bukan, aku sebenarnya... Sudah, Ayah, kita pulang. Ayo. Pulang. Ayah, Ayu Surya membuat kita begini. Ayah jangan lepaskan dia. Tenang, aku pasti akan membuat mereka menderita. Pratama, mau bisnis Pratama selamat, ikuti saja perintahku. Rizky, kok nggak makan? Ayo, aku mau ngomong sesuatu. Apa? Ayo, nikah sama aku. Rizky, dasar anak kurang ajar. Ayah, kok kalian kesini? Berani nggak kamu panggil aku ayah? Aku tanya kamu, kok kamu bisa menyinggung Putri Wijaya? Tadi Pak Wijaya tua telepon aku, katanya mau batalkan semua kerjasama dengan keluarga Pratama. Ayah, yang terjadi hari ini itu Melati Wijaya dan yang lain yang bertindak sendiri. Cukup. Besok kamu tunangan dengan Putri Wijaya. Paman, bukankah Paman sudah setuju aku dan Rizky bersama? Aku setuju dulu, hanya demi tiket festival Nusantara. Aku terpaksa setuju anakku pacaran denganmu. Biar kamu tahu rasanya pacaran. Sekarang, rasanya sudah cukup. Cepatnya, kamu pikir kamu pantas untuk keluarga Pratama? Betul. Rizky muda, Putri Wijaya malah ditolak. Malah cari pelayan rendahan begini. Kamu gak mikirin diri sendiri. Pikirkan ayahmu, pikirkan keluarga Pratama. Pernikahanku, aku yang putuskan. Benar. Rizky dan aku sudah bersama. Kita saling mencintai. Kenapa kalian pisahkan kami? Baiklah.
Asalkan kamu bisa bantu aku dan Nusantara Investama, tanda tangan kontrak 100 miliar. Aku akan setuju kalian bersama. Kontrak 100 miliar. Aduh, kami keluarga Pratama sudah berusaha keras agar keluarga Wijaya mau menjadi perantara kami untuk dapat kontrak dengan Nusantara Investama. Sekarang perantara Wijaya malah mundur. Asalkan kamu bisa bantu aku dapat kontrak dengan Nusantara Investama, urusan kalian berdua aku takkan mengomel lagi. Pak, apa ini bukan menyulitkan Ayu? Nusantara Investama adalah konglomerat terbesar Nusantara. Semua keluarga terpandang di Kota Mega, saling berebut tak bisa dapat tiket ini. Apalagi Ayu sendirian. Aku tak peduli. Pokoknya kesempatan sudah kuberikan. Bisa atau tidak, tergantung dia. Nak, ini tender dari kami. Semoga beruntung. Rizky, percaya sama aku. Wah, inilah Nusantara Investama, pantas saja konglomerat terbesar dunia. Kok mereka berdua mirip banget orang tuaku? Ma. Pa, Ma. Kenapa? Kayaknya aku dengar suara anak kita. Tidak mungkin. Ayo, kita pergi. Sudahlah. Kok papa mama di Nusantara Investama? Pasti aku salah lihat. Ngapain? Halo, Pak Sapam. Saya mau bicara kerjasama dengan Direktur Surya. Kerjasama? Kamu, ada janji temu? Janji temu? Ditemu pakai QR code mana? Sana, jangan bikin onar. Cepat pergi. Direktur Surya kami itu bukan bisa ditemui sembarangan. Pak Sapam, tolong saya ya, biar saya masuk. Saya beneran mau kerjasama dengan Direktur Surya. Apa urusanku? Cepat pergi. Kalau bikin Direktur Surya marah, kita semua kena imbasnya. Yang baru masuk itu Direktur Surya. Pak Surya, Pak Surya, lihat saya. Pak Surya, lihat saya. Direktur Surya kami itu bukan sembarang orang bisa ketemu. Pak Sapam, tolonglah saya, biar saya masuk. Saya beneran mau kerjasama dengan Direktur Surya. Apa urusanku? Cepat enyah. Kalau bikin Direktur Surya marah, kita semua bakal kena imbasnya. Yang baru masuk itu Direktur Surya. Pak Surya, Pak Surya, lihat saya. Pak Surya, lihat saya. Pak Surya. Sayang, kamu ngapain? Elevatornya sudah datang. Aku sepertinya dengar suara putri kita. Masih bilang aku. Kalau sempat, periksa saja telingamu. Pak Surya, saya mau kerjasama. Pak Surya, lihat saya. Saya mau kerjasama. Pak Surya, berhenti. Hentikan. Bu Rina sudah datang. Dia temanku. Siapa suruh kalian berbuat begitu? Saya tidak tahu dia temannya. Sudah, biar saya yang urus. Pergi sana. Baik. Makasih ya. Tapi, teman, kita nggak kenal kan? Kamu lupa, beberapa hari lalu kamu selamatkan aku. Nona, kamu nggak apa-apa. Agak hipoglikemia, coklatnya boleh. Biar aku bantu kamu bangun. Makasih ya, nggak apa-apa. Makasih banyak ya, untung ada kamu. Nggak apa-apa. Oh, kamu. Beberapa hari lalu, untung ada kamu. Kamu selamatkan nyawaku. Kalau enggak, kamu ke Nusantara Investama, ada perlu apa? Aku mau bicara kerjasama dengan Direktur Surya. Tapi kamu nggak punya janji temu. Kayaknya susah ketemu dia. Oh, begitu. Tapi tenang, kamu penyelamatku. Hal ini, aku pasti bantu kamu. Kamu bisa. Ayo ikut aku. Oke. Oh, kamu. Untung ada kamu waktu itu. Kamu selamatkan nyawaku. Kalau enggak, kamu ke Nusantara Investama, ada perlu apa? Aku mau bicara kerjasama dengan Direktur Surya. Tapi kamu nggak punya janji temu. Kayaknya susah ketemu dia. Oh, begitu. Tapi nggak apa-apa. Kamu penyelamatku. Untuk ini, aku pasti bantu kamu. Kamu punya cara. Ayo ikut aku. Baik. Tadi aku bawa kamu masuk dari pintu belakang. Jalan ini adalah jalan rutin Direktur Surya setiap hari. Nanti bisa ketemu Direktur Surya atau tidak, tergantung nasibmu sendiri. Kamu bawa aku masuk dari pintu belakang. Apa kamu nggak akan kena masalah? Nggak apa-apa. Asal nanti kamu nggak sebut-sebut aku, sudah cukup. Mana mungkin? Ayu Surya, dasar sampah masyarakat. Kok bisa masuk Nusantara Investama? Ayu, kamu kenal mereka? Kenal. Itu musuh bebuyutan. Gawat.
ini bakal jadi masalah. Rina Gunawan, kamu cuma manajer kecil kan? Bu Rina, Nusantara Investama kan ketat. Yang nggak punya janji temu, nggak boleh masuk. Tapi kamu malah nekat bawa sampah begini masuk. Kalau sampai Direktur Surya tahu, apa kamu pikir masih bisa bertahan? Aku, Melati, ini urusan kita berdua. Dia nggak terlibat. Dengar ya, keluarga Wijaya datang ke sini untuk berbisnis dengan Nusantara Investama. Begitu kerjasama tercapai, keluarga Wijaya akan menjadi mitra terdekat dari Nusantara Investama. Nanti, aku tinggal mengadu pada Direktur Surya. Dia bisa langsung dipaksa berkemas dan enyah. Ayo, coba saja ganggu dia. Beraninya pukul anakku. Kau tahu, ini wilayah Nusantara Investama. Hari ini, kau tak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Ayo, cepat pergi. Pergi? Kau mau pergi? Di depan keluarga Wijaya, di wilayah Nusantara Investama, kau berani lancang. Hari ini kau mati. Kulihat siapa lagi yang bisa membantumu. Manajer Budi, ada orang berani-beraninya mengacau di Nusantara Investama, bahkan menyerang orang. Cepat datang dan tangkap dia. Kapten keamanan segera datang. Ayo, cepat pergi. Biar aku yang hadapi. Aku tak bisa pergi. Ini semua gara-gara kamu. Aku tak bisa menyusahkanmu. Tunggu aku temui Direktur Surya. Aku akan jelaskan padanya. Kau ini ngotot sekali ya. Hari ini kulihat saja bagaimana kau berlutut memohon. Siapa yang berani mengacau di Nusantara Investama? Ayo, cepat pergi. Biar aku yang hadapi. Aku tak bisa pergi. Ini semua gara-gara kamu. Aku tak bisa menyeretmu. Nanti aku temui Direktur Surya. Aku jelaskan padanya. Kamu ini nggak akan kapok ya? Iya kan? Akan kulihat hari ini bagaimana kamu berlutut memohon ampun. Siapa yang berani mengacau di Nusantara Investama? Itu dia, bocah ini. Beraninya dia masuk paksa ke Nusantara Investama, bahkan mengacau dan melukai orang. Pak Budi, cepat tangkap dia. Hei, bocah, beraninya kamu masuk paksa ke Nusantara Investama. Berani juga ya. Pengawal, tangkap dia. Kalian mau apa? Jangan. Pak Surya, Bu, gawat, aku baru dapat kabar. Katanya ada orang asing masuk ke dalam grup. Mohon tetap di ruang pengawasan, untuk keamanan Anda. Baik, paham. Ada apa? Ini video dari keamanan, yang dikirim ke saya. Beraninya mereka menindas putriku. Tunggu, kamu mau kemana? Tentu saja aku mau membela putriku. Mana bisa begitu? Kalau kamu pergi, identitas kita akan terbongkar kan? Kalau Putri tahu kita orang terkaya dunia, dan di depannya aku pura-pura pemulung, kamu pura-pura pembersih jalan, dia pasti marah dan putus hubungan dengan kita. Terus gimana? Dia kan putri kandung kita. Ada, aku punya cara. Cepat bicara. Menyusup ke Nusantara Investama, apa tujuan? Aku mau bicara kerjasama dengan Direktur Surya. Rencananya sudah siap. Hei bocah, aku beri nasihat. Dasar rendahan seperti kamu. Masih mau ketemu Direktur Surya? Di mata Direktur Surya, kamu bukan siapa-siapa. Kalau tahu diri, nyah. Hei cantik, kamu mau kerjasama dengan Direktur Utama Surya? Memangnya pantas? Bawa ke ruang interogasi. Interogasi dia. Dia yang kubawa masuk, lepaskan dia. Bu Rina, urusanmu akan kulapor ke Direktur Surya. Nanti, baru kita hitung. Bawa. Biar aku ketemu Direktur Surya. Lihat dia sekali saja. Dasar rendahan seperti kamu. Masih mau ketemu Direktur Surya. Jangan harap bisa ketemu dia. Bawa, bawa. Bawa. Berani! Aku yang bawa dia masuk. Lepaskan dia. Bu Rina, urusanmu akan kulapor ke Direktur Surya. Nanti, kita hitung-hitungan. Bawa pergi. Biar aku ketemu Direktur Surya. Biar aku lihat dia sekali saja. Dasar sampah rendahan. Masih mau ketemu Direktur Surya. Jangan harap bisa ketemu dia. Bawa pergi. Bawa pergi. Bawa pergi. Berhenti. Berhenti. Jangan ribut begini. Pak Fajar, ini... dasar buta. Ini Direktur Surya dan Nye Surya. Pak Surya, Bu Surya, maaf, saya tidak tahu. Ayah, Pak Surya dan Bu Surya. Kenapa pakai topeng? Jangan-jangan ada yang mau disembunyikan. Diam, kamu cari mati. Pak Surya dan Bu Surya sedang menuju pesta dansa. Makanya pakai topeng. Pak Surya dan Bu Surya, kelihatannya kok terasa familiar, ya?
Nak, kamu yang mau bertemu saya. Halo Pak Surya, saya mau mengusulkan kerjasama. Saya mau bicarakan dengan Anda. Ini proposal saya. Pak Surya, dia cuma pelayan rendahan. Mana mungkin dia punya proposal yang bagus. Lihat saja proposal kami. Nusantara Investama, kami hanya lihat kemampuan, bukan status. Siapapun yang proposalnya bagus, hak kerjasama 100 miliar ini akan kami berikan. Fajar, ambil semua proposal mereka. Ayu Surya, kok nggak hati-hati sih? Proposal saja nggak bisa pegang. Kamu. Pak Surya, proposalnya sudah kotor. Gak pantas untuk Anda. Biar gak kotor. Tangan Anda dan Nyonya. Kita mau lihat atau tidak, bukan urusanmu. Aku lihat. Kamu tidak menghargai kami. Benar Nyonya, saya salah. Fajar, bawa proposalnya juga. Karena keluarga Wijaya sangat yakin dengan proposal kalian, kalau begitu, tunjukkan dulu proposal kalian. Ayah yakin sekali. Yakin. Ini aku minta ahli untuk merancang. Proyek ini pasti jadi milik kita. Berani-beraninya menindas putriku. Lihat saja, akan kuberi pelajaran. Sampah. Ini sampah. Pak Surya, ini... Proposal sejelek ini untuk main-main denganku. Kamu anggap Nusantara Investama apa? Pak, apa ayah yakin? Yakin. Ini aku minta ahli untuk merancang. Proyek ini pasti jadi milik keluarga Wijaya. Berani-beraninya menindas putriku. Lihat saja, akan kuberi pelajaran. Sampah. Ini sampah. Pak Surya. Ini proposal sejelek ini untuk main-main denganku. Kamu anggap Nusantara Investama apa? Pak Surya, saya tidak bermaksud tidak hormat. Tidak bermaksud tidak hormat. Kamu bawa proposal sejelek ini untuk main-main denganku. Kamu pikir aku bodoh? Saya yang bodoh. Saya yang tidak berguna. Proposal saya tidak layak untuk Anda. Tapi saya sungguh tidak bermaksud tidak hormat. Sudah sayang. Jangan hiraukan orang bodoh ini. Bukannya masih ada proposal lain? Ngapain tertawa? Proposal kami yang bagus begini masih saja ditolak Pak Surya. Proposal sampahmu itu pasti akan membuat Pak Surya marah besar. Nanti kamu mati pun tak akan tahu kenapa. Gawat. Ini proposalnya tulisannya sudah luntur. Mana bisa dibaca? Aku pasti tamat kali ini. Ini proposal paling sempurna yang pernah kulihat. Ini sungguh hebat. Hebat. Bukan, Pak Surya. Anda salah lihat. Proposal sampah ini, tulisan pun tak jelas. Kenapa? Kamu meragukan saya. Meskipun tulisannya kabur, ini benar-benar tak tertandingi. Takkan ada yang sebanding. Proposal terbaik. Lihat ini. Sini, biar aku lihat. Wah, ini benar-benar yang terbaik sejauh ini. Inilah yang kita pilih. Nah, proposalmu sangat bagus. Saya sangat puas. Kerjasama 100 miliar ini, kuserahkan padamu. Benarkah? Pak Surya, makasih, Bu Surya. Hebat, Ayu. Selamat ya. Pak Surya, beri kami kesempatan lagi. Kami bisa ubah. Gak usah. Kamu bawa proposal sampah begini, cuma untuk main-main. Kamu anggap Nusantara Investama apa? Kalau begitu, apa perlu kerjasama lagi? Pengawal, usir mereka semua. Pak Surya, kami akan ubah. Pak Surya. Bawa pergi. Dan kamu, manajer HRD Rina Gunawan. Pak Surya, Bu Rina hanya mau membantuku, makanya dia membawaku ke sini. Jangan salahkan dia, Pak. Apa saya salahkan dia? Saya tidak hanya tak salahkan dia, malah berterima kasih padanya. Terima kasih, karena membawanya kemari, saya baru bisa melihat proposal sempurna ini. Mulai besok, kamu menjadi Direktur HRD. Makasih, Pak Surya. Karena urusan kita sudah beres, ayo kita ke pesta dansa. Yuk. Kok Ayu belum juga kembali? Kamu nggak sungguh-sungguh pikir dia bisa menandatangani kontrak 100 miliar ini? Menurutku, gadis itu bahkan gerbang Nusantara Investama pun dia takkan bisa masuk. Betul, pasti proyek itu diambil keluarga Wijaya. Menurutku, kamu lebih baik nurut saja dan nikahi Putri Wijaya. Rizky, aku dapat proyek 100 miliar. Apa? Dia sungguh menandatangani proyek 100 miliar? Ayu, kok bisa?
Ceritanya panjang, Paman, Bibi. Karena aku sudah dapat proyek 100 miliar ini, berdasarkan perjanjian, soal aku dan Rizky, kalian gak akan ikut campur lagi, kan? Gak ikut campur lagi. Kalian ini terserah saja. Nih. Ayo. Mulai hidup bahagia kita. Sari, Surya, kalian sungguh takkan kasih tahu Ayu kecil soal identitas kalian. Ayah, walau uang bisa beri kebahagiaan, tapi juga bisa membawa keinginan dan masalah tak terbatas. Aku dan Sari belum mau Ayu kecil terjerat dalam hiruk-pikuk materi ini. Iya, Ayah. Lihat Ayu, sekarang dia bahagia. Bukankah itu sudah cukup? Kenapa kita harus memaksanya dengan memberinya sesuatu? Kalau itu malah jadi beban baginya. Baik, Ayah paham. Kalau begitu, tunggu saja sampai Ayu kecil benar-benar mengetahui identitas kita. Baru kita jelaskan dengan baik. Baik. Ayu, Bu, Pak, Kakek.